Lani jadi uang. Biarin dia ada cucu berjalan. Paling sorangan enaknya daripada ayam batu. Udah dia mau udah kayak di rumah sendiri kan setiap minggu kan udah hari kami udah sorangan. Udah dia coba. Jadi tidak awal mau diin, mau awasiin, saya ada yang sudah lagi kita nyawat ini namanya ini. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur karena kasih karunia kami ada. Bagaimana kami ada, kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami mengulaskan semuanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Baik yang berbicara hari ini Bapak Pengatua Suraji, kami berdoa juga untuk Sinti Dr. Didi dan para singer musik, Molekman, dan kami mohonkan Tuhan yang akan menolong kami semuanya di dalam acara ibadah kami pada pagi hari ini. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Baik ketika kami bernyanyi memuji Engkau, kami meluapkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Dan biarlah ketika kami mendengar firman Tuhan, kita bukan di tanah yang subur, bukan saja berbuat lebat, tapi sungguh bahwa ini menjadikan kami lebih baik lagi dari hari kemarin. Baik kami boleh menikmati segala kemurahan Tuhan dan kasih karunia. Pujilah nama-Mu Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pelayanan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, meskipun agak mendung tapi kita merasa bersuka cita hari ini karena kita boleh datang ke tempat ini dengan sehat, dengan hati yang bersuka cita. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. 1 Tawarik 16 ayat 23. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat,
dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah lain. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita katakan oleh kuasa darahnya kita telah ditebus. Kita mau masuk ke hadiratnya, bawa persembahan ke tempat kudusnya. Mari kita puji Dia, kita naikkan sorak-sorai bersyukur. Saat aku masuk, Saat ku masuk ke
Kami datang hari ini Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan hati pujian, dengan segala ucapan syukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik Tuhan, Allah yang mengasihi kami, menjadikan kami ciptaan yang baru Tuhan. Engkau pulihkan hidup kami Tuhan, menjadi berarti Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, menghadapi hari-hari kami ke depan ini Tuhan. Tidak takut Tuhan, kami berjalan bersama Engkau. Kami percaya Engkau hadir tepat di Tuhan. Engkau senang mendengar puji-pujian kami. Engkau yang akan memberkati Tuhan. Engkau akan melawan setiap hati yang ada di sini Tuhan. Yang berbeban berat Engkau pulihkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat diberikan sukacita, kemenangan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Beri kemuliaan. Mari kita masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian, sesudah
mari kita tidak kompromi pilihanku. Tuhan yang mulia, Tuhan yang
kembali. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak mengerti rencanamu Tuhan, tapi kita akan memegang tetap janji Tuhan. Pengharapan kita hanya pada-Mu. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanyalah hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanyalah percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku Puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu. Pada pagi hari menjelang siang hari ini, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan kami senantiasa untuk bersekutu bersama-sama, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan semangat untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, karena itulah memang menjadi ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus boleh menolong kami, karena kami menyadari akan keterbatasan kami.
Itulah sebabnya Tuhan kami mohon Roh Kudus boleh memberikan pengertian, menjelaskan, sehingga kami bisa menangkap dan bisa mengerti akan firman-Mu itu, dan boleh kami simpan di dalam hidup kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan waktu dan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Bagi Bapak Ibu sekalian, bersyukur kalau pada pagi hari ini. Ya, renungan kita atau pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu di sekitar kehidupan. Ya, karena kita ini hidup. Ya. Nah, kalau berbicara tentang kehidupan, tentu banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Majemuk sifatnya, macam-macam yang terjadi. Yang kita harapkan justru kadang-kadang tidak terjadi, tapi justru yang tidak kita harapkan, yang menurut kedagingan kita ini menyusahkan, membuat penderitaan, membuat susah begitu, justru sering terjadi. Ya. Kalau berbicara tentang kehidupan, bagaimana? Ada suatu pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saya bukan bermaksud menyinggung bagi yang mengalaminya. Nah, kalau lebih baik mana? Hidup sehat tapi miskin. Umil yang mana? Tapi hidup kaya tapi sakit-sakitan. Yang mana? Pasti milih, nggak milih dua-duanya. Ya. Pasti milihnya yang sehat, kaya, pasti itu sudah disukai. Ya, nggak akan lari dari itu jawabannya. Ya, pastilah. Ini suatu pilihan yang menurut saya problema juga ya. Memang satu segi kita ini pengen sehat, kemana-mana juga kita berusaha hidup sehat. Berusaha untuk menjaga kesehatan kita supaya kita sehat, tapi miskin, ada kurangnya juga ya. Nah, kita ingin kaya, sekaya-kayanya pokoknya, tapi sakit-sakitan. Gimana itu? Ya. Gimana? Siapa yang memilih antara satu atau yang dua? Dua aja Pak. Yang dua aja. Hidup kaya tapi sakit-sakitan, karena kekayaannya bisa untuk pengobatan kan begitu, pasti itu. Ya. Nah, tapi bukan itu yang saya mau bahas pada pagi hari ini. Nah, pembahasan kita ataupun tema kita pada pagi hari ini yaitu hidup singkat, ya, tapi penuh manfaat. Bukan hidup singkat, sakit-sakitan. Nggak mau tentunya. Ya. Hidup singkat, penuh manfaat dan penuh makna. Nah, itu yang maunya kita semua, dan tentu itu kehendak Tuhan yang baik buat kita semua. Nah, kita akan membaca dari Mazmur pasal 39 ayat 1 sampai ayat 14. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu. Aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Nah, ini menyangkut sakit-sakitan. Ya. Nah, ayat yang keempat, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku, ajarku, ini masalah kematian, dan apa batas umurku.
supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja. Telempap itu telapak tangan, jadi beberapa telapak tangan saja gitu. Ukuran itu artinya. Kau tentukan umurku, bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Nah, latar belakang dari pemazmur, khususnya ayat pasal yang ke 39. Jadi Mazmur 39 ini suatu mazmur yang unik. Ya. Uniknya apa? Sesuatu yang sepertinya ungkapan-ungkapan yang membuat keputusasaan kepada seseorang atau manusia begitu. Nah, mazmur yang paling pesimis di antara mazmur yang lain. Memang ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah, ada tekanan yang dialami oleh Daud. Tetapi di balik semua itu dia ada sungguh usaha, ya, ada kemauan keras supaya semua yang dihadapi itu digantikan oleh Tuhan sesuatu yang baik. Ya, tapi Mazmur ini tidak seperti itu. Seakan-akan kehidupan manusia yang hanya dipenuhi dengan kesusahan, dipenuhi dengan kebersalahan, artinya keberdosaan manusia. Ya, itu yang ada pada waktu itu. Yang ada kegagalan manusia yang dialami maupun yang dibicarakan pada masyarakat waktu itu. Yang dibicarakan, yang dialami tentang kekurangan manusia dan terutama kematian. Dalam ayat yang kelima tadi, di sana dikatakan ajalku, ya, kapan istilahnya ajalku sampai begitu. Kematian itu berbicara tentang kematian. Nah, kedekatan Allah itu dalam suasana pemazmur ini justru dianggap sebagai beban yang berat. Ya. Padahal justru kedekatan kepada Allah itu untuk meringankan beban. Ya. Untuk mendapatkan jalan keluar bagaimana pergumulan, masalah, persoalan, penderitaan itu bisa diatasi. Tapi pemazmur ini menceritakan tentang keadaan situasi pada waktu itu. Kalau orang dekat kepada Tuhan malah itu merupakan suatu beban yang berat. Kemungkinan karena sedang mengalami penderitaan, kemungkinan karena dosa-dosanya, sehingga tidak tahan menghadapi Allah. Waktu kita berusaha mentaati firman Tuhan, seperti tidak ada keuntungan. Ya. Sebaliknya, malah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu hidupnya seperti berhasil. Seringkali ada pepatah kan mengatakan begini. Itu udah pepatah yang umum bahwa rumput tetangga itu lebih subur daripada rumput kita sendiri. Yang gitu. Oh, lebih subur, lebih hijau ya. Ya. Jadi untuk apalah saya ini beribadah? Untuk apalah saya ini hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan?
Untuk apalah saya usuk istilahnya orang agama sepuh kita. Toh kenyataannya seperti ini. Tidak seperti orang itu. Orang itu geningan hidupnya itu enggak suku-suku amat, tapi diberkati oleh Tuhan. Makin maju perekonomian dan lain sebagainya. Karena apa? Kecenderungan manusia itu kan melihat materi biasanya. Ya. Mazmur 39 ini yaitu semacam skeptis. Artinya kurang percaya. Ragu-ragu. Ya. Banyak keraguan di dalam hidupnya. Suasana pada waktu itu. Makanya diceritakan dalam Mazmur 39 ini. Boleh dikatakan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur ratapan atau Mazmur keluhan. Karena di sana banyak keluhan, kesedihan, tidak ada sesuatu yang plus begitu dalam arti positif. Ya, itulah kejadian. Makanya diceritakan dalam Mazmur 39 ini. Nah, bisa dibayangkan bagaimana rasanya hidup semacam itu. Apa yang diceritakan dalam kalimat tersebut. Yaitu hidup selalu penuh dengan keraguan. Tidak mempercayai Tuhan. Sebagai orang beragama. Barangkali kalau kita sekarang sebagai orang Kristen, tapi ya Kristen, tapi tidak percaya akan Tuhan. Tidak percaya kuasa Tuhan. Ya. Tidak percaya bahwa Tuhan itu memberkati, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Banyak orang semacam itu, tidak semua. Tapi ada orang-orang seperti itu. Selalu curiga terhadap orang lain. Hidup kalau selalu curiga terhadap orang lain itu biasanya hidupnya tidak tenang. Kalau ketemu orang, ya ketemu dilihatin dari bawah sampai atas, itu apa namanya? Curiga artinya itu namanya. Ya. Baru ketemu sekali aja sudah curiga. Apalagi sudah ketemu berkali-kali dan punya image yang negatif. Wah, curiganya itu berlebihan. Ya. Hidup ini dilihat hanya sebagai kesia-siaan. Tidak ada sesuatu yang baik satupun. Semuanya serba buruk. Ya. Seakan-akan kabut tebal itu menghalangi di depan mata orang. Ya. Hidup ini dilihat hanya sebagai kesia-siaan. Tidak ada sesuatu yang berguna, boleh dikatakan. Tidak pernah yang namanya melihat suatu kebaikan. Adanya salah aja. Adanya yang negatif. Ya. Bagaimana hidup? Kalau hidup tiap-tiap hari seperti itu, pikiran seperti itu, bagaimana? Jangankan ada damai sejahtera ya. Ya, ada kesukaan sedikit pun tidak ada. Ya, melihat sesuatu hanya dengan kacamata iri hati dan dengki. Wah, orang itu kok begitu ya? Orang itu kok tiap hari belanja terus. Ya. Saya ini mau makan ini aja kok susah sekali. Ya. Kok itu kemarin udah beli mobil. Kemarinnya udah beli apartemen. Ya. Dan besok apalagi nih? Ya. Selalu iri hati. Itu namanya orang irian. Iri hatian. Ya. Dengki dan irian. Ya, itu seperti apa yang diceritakan dalam Mazmur, suasana maksud saya, suasana dan kondisi Mazmur 39. Makanya hidupnya tidak pernah mengalami sukacita, buru-buru sukacita. Adanya yang negatif, adanya yang jelek-jelek. Nah,
Kondisi seperti itu bagaimana hidup ini bisa bermanfaat dan bermakna seperti tema kita. Tema kita menganjurkan, mengajak kita supaya hidup kita ini bermanfaat. Supaya hidup kita ini bermakna. Karena waktu ini adalah singkat dikatakan. Ya. Singkatnya kapan? Kita tidak tahu. Dari dulu juga waktu Tuhan akan datang. Waktunya sudah tiba. Tapi sampai sekarang belum tiba juga. Nah itu rahasia Tuhan. Tapi kita tidak usah mempersoalkan masalah waktunya cepat atau gimana, kiamatnya itu cepat-cepat atau masih lama lagi, nggak masalah bagi kita. Tapi dengan waktu yang ada, dengan waktu yang singkat sekalipun, bagaimana hidup kita ini bermanfaat, bagaimana hidup kita ini bermakna. Kecenderungan manusia itu apa? Mementingkan diri sendiri. Tepuk kiri kanan. Jangan mementingkan diri sendiri. Dibalas sebelahnya. Kamu juga. Itu kecenderungan. Ya. Kecenderungan manusia itu mementingkan diri sendiri. Pura-pura menolong orang lain, dirinya sendiri susah, kan gitu. Itu alasan yang paling tepat dan nggak bisa dibantah biasanya. Tapi itu alasan egois. Ya. Padahal firman Tuhan katakan, baik waktunya baik atau tidak baik, kamu harus memberitakan firman Allah. Baik atau tidak baik, kamu harus menolong orang lain. Kan gitu istilahnya. Ya. Tidak mungkin kalau seperti tadi itu. Ya. Kondisi seperti itu tadi seperti apa yang diceritakan dalam Mazmur 39. Nah, lalu bagaimana? Apa sikap dan tindakan kita supaya hidup kita bermanfaat, supaya hidup kita ini bermakna? Ya. Dirubah mindsetnya. Artinya kita harus merubah pola atau cara pikir kita. Kalau yang kita pakai cara kita, pikiran kita manusia lama, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa bermanfaat. Karena apa? Kecenderungan kita adalah mementingkan diri sendiri. Makanya perlu diubah cara pikir ataupun pola pikir kita. Dari manusia yang lama menjadi manusia baru. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita harus merubah cara pandang kita. Dari cara pandang manusia, dari cara pandang dunia, kita ubah menjadi cara pandang Allah. Ya, kebenaran Allah tentunya seperti firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tiap hari. Saya harap kita membaca firman Tuhan tiap hari itu, termasuk saya. Itu bukan untuk berlomba. Bukan untuk, wah saya sudah setahun ini, setelah lagi ini, sudah habis lagi satu kitab ya, satu Alkitab ya. Ya, Pak Sandi sudah kasih apa-apa. Nanti kita kemana ya? Udah selesai pembahasan Alkitab katanya. Bukan itu saja, itu Pak bonus. Ya, bukan itu yang kita nantikan untuk kita membaca firman Tuhan tiap hari, kejar-kejaran sampai kewalahan. Ya, saya terus terang saja. Kalau banyak pelayanan, kan banyak persiapan. Wah, kewalahan benar-benar. Saya 2 hari sampai belum sempat membaca itu aja. Ya nggak apa-apa, saya rapel aja. Hari ini belum membaca saya, karena persiapan dari kemarin sampai malam ini. Malam tadi, ya nggak apa-apa. Ini pengakuan dosa yang lebih baik daripada enggak. Gitu. Nah, jadi
Kita harus rubah cara pandang kita. Nah, bagaimana Roma 12 ayat 1 sampai 2 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Termasuk kalau kita melayani orang lain, kalau hidup kita bermakna kepada orang lain, itu juga ibadah. Ibadah kepada Tuhan. Isinya macam-macam. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubah pola pikir, merubah pola pikir. Ya. Mindset kita rubah. Cara pikir dunia, cara pikir kita sendiri yang terbatas itu, ya, berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita bermakna kepada orang lain, tentu kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita sendiri, bukan maunya kita. Ya. Hidup kita ini harus bermanfaat untuk siapa? Terutama tentunya untuk Tuhan. Kalau bermanfaat untuk Tuhan tentunya yang baik dan yang benar, tidak asal-asalan. Ya. Makanya harus ada perubahan cara pikir, perubahan mindset kita, perubahan tingkah laku kita. Ya. Yang tadinya nggak jujur harus berubah menjadi jujur. Ya. Yang tadinya malas-malasan harus mulai rajin. Ini. Yang tadinya apa harus mulai apalah begitu. Banyak contohnya. Bapak Ibu sendiri bisa cari contoh yang banyak sekali contohnya. Jadi hidup kita bermanfaat untuk Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, banyak pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang butuh kita semua sebagai orang percaya untuk mendoakan. Ya, dunia ini perlu dukungan doa dari orang-orang percaya, sehingga dunia ini makin meskipun ramalan orang katakan orang itu dunia ini tidak akan lebih baik, tapi belum tentu juga, mungkin ada sesuatu. Itulah sebabnya kita berdoa dengan iman supaya ada perubahan, ada suatu kebaikan. Jangan diramalkan bahwa dunia ini makin hari makin jelek, jangan. Toh kita masih tinggal di dunia, masa mau tinggal di dunia yang jelek? Tentu enggak mau. Nah, jadi hidup kita harus bermanfaat untuk Tuhan lewat gereja kita, ya, lewat pekerjaan Tuhan yang ada, program-program yang ada di gereja kita. Kita persembahkan semua itu untuk Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Meskipun kita sedikit bisa andil dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak pekerjaan Tuhan kalau kita mau. Bermanfaat buat diri sendiri. Jangan sampai kita rajin melayani pekerjaan Tuhan, tapi untuk diri sendiri apa sih? Nggak ada manfaatnya. Tentu kita melakukan asal-asal saja. Oh, saya melayani Tuhan, ya, saya melayani Tuhan, tapi hidupnya asal-asal. Hidupnya tidak memenuhi standar Tuhan. Dan supaya hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Artinya, hidup ini jangan hanya mementingkan diri sendiri. Saya tidak tahu awalnya dikasih tema ini, hidup singkat
tapi bermanfaat, hidup singkat tapi bermakna. Wah, baru tahu sekarang belakangan ini. Kami kan kedatangan dua kakak kami, kakaknya Ibu Sri. Ya, untung mereka nggak datang hari ini sehingga saya nggak bisa ngomong kali. Tapi bukan berarti saya ngomongin mereka ya. Artinya ini benar-benar ya, karena mereka sedang sakit sekarang. Kakaknya sedang sakit, makanya ya adiknya, yang kakaknya itu Bu Wanti namanya, Bude Wanti ya. Kalau yang adiknya itu Bude Yanti ya. Kalau ini Bude Sri, kakak Esther ya. Nah, setelah kami kedatangan mereka, tentu kami harus melayani. Melayani itu bukan hanya masalah makanan saja, makanan ya wajar-wajar sajalah. Kami ya standar lah yang kami berikan kepada mereka. Tetapi bukan itu saja rupanya. Kami harus menghadapi sikapnya, wataknya yang berpuluh-puluh tahun terbentuk di keluarga hidup mereka masing-masing. Terus sekarang jadi satu dengan kami. Ya, kami harus melayani baik makanannya, baik dan lain itu. Jangan sampai omongan kami, sikap kami membuat mereka jadi tersinggung, akhirnya pundung, tiba-tiba mau pulang dan lain sebagainya. Ya, banyak hal yang harus kami hadapi. Sedikit-sedikit mereka harus butuh makanan, sedikit-sedikit butuh air panas untuk mandi mereka, sehingga Bu Sri itu seakan-akan menjadi pembantunya gitu. Tapi kasihan juga. Tapi jangan takut, saya ada di sampingmu. Jangan takut, saya ada di sampingmu. Iya. Rupanya dengan diizinkan seperti ini, ada tema lagi, bermanfaat bagi orang lain. Ya, nggak usah jauh-jauh, bermanfaat kepada keluargamu sendiri yang sekarang ini sedang datang, membutuhkan perhatian, membutuhkan pelayanan, membutuhkan apa saja. Gimana kamu? Wah, ini benar-benar Pak kembali lagi menelempak saya ya. Ya, bukan itu maksudnya. Jadi dengan adanya mereka hadir di keluarga kami sekarang ini, mereka memang pertama memang refreshing perlu ya, karena mereka jenuh di tempat mereka masing-masing. Nah, memang dua orang ini temperamennya, wataknya berbeda-beda. Ya, maaf nanti kalau mereka datang minggu depan jangan diomongkan. Ya, jangan diomongkan. Pokoknya beda lah. Ya, yang adanya itu gampang tersinggung, tapi yang katanya itu bagus karena memang udah banyak merantau di Jakarta ya, pola hidupnya beda ya. Tapi lewat semuanya itu kami harus hadapi, kami harus layani, tapi dengan kasih. Bagaimana itu? Ya. Rupanya ini lebih mengasah hati kami. Bagaimana kami melayani? Ya. Kami juga diperadakan pelayanan di klinik di Jambudipa. Melayani pasien-pasien di kampung di daerah itu nggak mudah. Ya, saya sering berantem sama, ya Pak, berantem omongan sih. Sering berantem dengan Bu Sri. Ya, kalau melayani ataupun tugas di klinik di Jambudipa. Karena saya banyakkan bagian administrasi dan lain sebagainya, Bu Sri bagian yang memeriksa, mengobati dan lain sebagainya, diagnosis dan lain sebagainya. Seringkali mereka itu membuat saya banyak kali itu menerapkan administrasi dan ketertiban dan disiplin. Ya, tapi kalau Bu Sri itu melayani itu dengan hati, dengan kasih, ya kadang-kadang bertentangan dengan apa yang saya lakukan. Ya, seringkali sebagai contoh, ya, seringkali kalau sudah
kasih kartu berobat itu berkali-kali. Datanya datang nggak bawa. Kalau ditanya mana Bu? Kecuci. Enak aja. Ya. Kemana Bu? Kartunya ketinggalan, hilang. Ya. Ada yang alasan enggak. Yang saya rada ngegas itu gini. Mereka udah punya kartu lama ya. Mana Bu kartunya? Kami baru pertama kali datang tempat ini katanya. Oh, ini yang saya sering berantem sama Bu Sri. Ya. Saya lihat data-datanya. Ini nama Ibu, saya bilang itu. Nggak mungkin kalau nama Ibu ada di sini kalau Ibu belum pernah datang ke sini. Terus Ibu Sri datang. Udah. Ya. Waduh, saya tapi ya nggak apa-apa itu membentuk saya supaya itu. Nah, jadi mari kalau kita sedang diperhadapkan dengan siapapun itu kita ini dipakai oleh Tuhan supaya bermanfaat untuk orang lain, untuk siapa saja. Dengan menghadapi dua orang ini di rumah ini, saya bisa membayangkan kan sering kunjungan tuh panti jompo yang ada di Cibubur itu. Mereka macam ada 30 berapa gitu yang bermacam-macam karakter ya. Ya, kadang-kadang sering yang bandel ya, yang termasuk Bu Eni juga kadang rada melawan gitu ya. Itu berapa nyawa itu, berapa karakter itu. Tapi saya salut juga mereka tuh melayani dengan hati, melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, tentu karena bayar juga tentunya ya. Tapi meskipun dibayar, kalau pelayanannya tidak dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan kasih, sulit untuk bisa melayani yang sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai penutup, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, supaya hidup kita bermanfaat, kita harus tadi mengalami suatu perubahan. Ya. Seperti Roma 12 ayat 1 dan 2. Nah, perubahan itu bagaimana? Seperti firman Tuhan katakan, percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu mampu dan Tuhan itu sanggup. Asal dari kita sendiri mau. Ya. Kalau dari kita sendiri tidak mau, bagaimana Tuhan mau menyanggupkan kita? Tidak mungkin. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sebagai orang percaya, dalam Mazmur juga katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur dikatakan. Ya. Kita bergembira karena Tuhan, bukan kita bergembira karena mendapat sesuatu ya, yang berupa materi barangkali. Itu pun tidak salah. Ya. Tapi bukan karena itu, karena Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kalau kita memang ada motivasi, ada kemauan, ada apapun yang kita lakukan, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar setiap permasalahan, setiap kesulitan yang kita hadapi. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya. Karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah. Sudah beberapa kali ini marah. Rupanya
banyak orang itu gampang marah ya. Ya, kecenderungan orang itu gampang marah. Ya. Kalau ditanya, kenapa kamu marah-marah? Habis saya darah tinggi katanya. Coba tanya dokter TV, apa orang marah-marah itu karena darah tinggi? Bukan. Orang darah tinggi itu gara-gara banyak marah. Makanya jangan marah-marah. Supaya darah tinggi, supaya darah tingginya turun. Itu maksudnya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah. Itu hanya membawa pada kejahatan. Bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan? Bagaimana kita bisa menolong orang lain? Bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain kalau kerjanya marah-marah terus? Orang jadi takut. Ya enggak? Kalau saya di rumah sering marah-marah, istri itu paling nggak suka. Semua juga yang nggak suka ya. Siapa yang suka marah-marah? Ya. Nah, mari kita apa yang ada pada kita. Kita mau dipakai oleh Tuhan dan Tuhan mau pakai kita. Oleh sebab itu, persembahkanlah itu yang baik, yang benar. Tentu apa yang bisa kita lakukan supaya bermanfaat juga kepada orang lain, kita tadi dikatakan merubah pola pikir, merubah sikap hidup kita, cara berbicara, cara penampilan kita, dan tingkah laku kita dan tindak tanduk kita supaya sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita bisa bermanfaat dan dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini lewat firman Tuhan ini boleh belajar. Kami bersyukur bahwa kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Setelah kami diselamatkan oleh Tuhan, kami masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan mau pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, untuk menolong orang lain. Bagaimana hidup kami masih tetap bermanfaat, meskipun waktu yang singkat. Dengan siapapun kami bertemu, kami boleh mengambil kesempatan untuk berbuat baik dan berbuat benar. Terima kasih Bapak, ampuni atas segala dosa kami kalau kami sering cenderung untuk mementingkan diri sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.